belakangnya ada Petronas Tower, itu pasti keren banget sih. Kalau pertama kali ngelihat kayak jir gede banget gitu. Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Nah, itinerary kalau 3 hari 2 malam ke Kuala Lumpur. Kira-kira Fahmi bakal kemana? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Rekomendasi itinerary. Oke, berarti kan hari pertama itu adalah dari bandara KLIA 2 ya. Kalau misalkan harus kalian naik AirAsia gitu. Jadi KLIA 2 kalian bisa langsung tadi ke KL Sentral gitu kan. Naik public transportasinya gitu kan. Dari KL Sentral mungkin kalian bisa nitip bagasi gitu kan. Ada penitipan bagasi di sana gitu kan. Terus udah dari sana, dari KL Sentral bisa naik public transportasi lagi, bisa ke Bukit Bintang untuk yang kalian pengen kayak explore makanan, explore kayak mallnya, explore vibes-nya di Malaysia kayak gimana gitu kan, Al Street dan segala macem gitu kan. Itu hari pertama tuh kan, explore kayak makanan di daerah misalkan Bukit Bintang gitu kan. Terus sampai malam tuh untuk ke Al Street-nya dan segala macem kan, karena itu kan banyak banget tuh daerah Bukit Bintang tuh kan kayak mall-mall dan segala macem gitu. Terus hari kedua tuh kalian bisa mungkin ke daerah KLCC gitu atau Petronas gitu. Kalian bisa masuk ke Petronasnya atau misalkan ke Petroscience-nya gitu kan, wisata di sana gitu, atau misalkan daerah sekitar kayak Kampung Baru gitu kan, ada sarapan, ada gerai pahasan Ya, gerai pahasan gitu kan. Jadi kalian bisa sarapan dulu, udah sarapan kalian bisa langsung ke KLCC gitu kan. Itu foto di depan menara Petronasnya gitu kan. Dan juga bisa tour juga di dalamnya gitu. Terus udah dari situ mungkin kalian bisa naik lagi public transportasi gitu kan. Bisa naik Bukit Bintang atau ke hop on hop off gitu. Nah, di situ kan bus yang emang city tour kan. Jadi kalian bisa pilih gitu kan, ada yang city tour, ada yang garden tour atau yang emang tapi bisa naik keduanya seharian. Ya, jadi bisa naik keduanya seharian itu full. Jadi kalian kayak explore Kuala Lumpur tuh sehari tuh bisa banget naik bus itu gitu kan. Gitu. Terus udah dari situ kalian bisa makan lagi atau misalkan kayak jajan-jajan misalkan di daerah dekat Bukit Bintang gitu kan. Langsung misalkan hari terakhirnya mungkin kalian bisa belanja gitu. Misalkan belanja di daerah, kalau misalkan pengen jauh gitu main wisata misalkan bisa ke Batu Cave misalkan, karena sekalian searah ke Genting gitu. Dan di Genting kan kalian bisa belanja di Genting Factory Premium Outlet gitu kan. Dan di sana murah-murah banget gitu untuk belanja gitu. Udah deh kalau misalkan itu sendiri. Iya. Kalau gue sih mungkin pertama ya, kalau buat orang Indonesia hari pertama udah tuh langsung check-in ya. Ya lakukan hal yang tadi, check-in dulu aja tapi atau bisa titip bagasi ya di KL Sentral. Hotel di KL Sentral aja karena biar kalian paham juga soal public transport. Soalnya KL Sentral dekat kemana-mana gitu. Nah jadi hotel di KL Sentral aja. Jadi either titip bagasi atau check-in di sana. Langsung naik KLIA Express itu oke banget tuh untuk di hari pertama ya. Karena KLIA Express tuh bagus pemandangannya ya. Kita bisa ngelihat lah IKN-nya Malaysia, kita bisa lihat namanya Putrajaya tuh. Putrajaya atau Cyberjaya. Sepi sih ya mereka. Itu kita bisa lihat di sana di hari pertama sambil naik kereta. Langsung hari pertama itu kalian bisa ke KLCC. Kalau misalnya versi gua ya. Jadi makan siang di mana pas datang itu langsung makan siang aja ke stasiun Kampung Baru. Nah, Kampung Baru itu tinggal jalan bisa ke ya gerai pahasan, tapi gerai pahasan biasa sarapan. Kalau nyampe siang langsung ke Wanjo aja, nasi lemak Wanjo. Dari nasi lemak Wanjo jalan ke Salomaling. Meskipun panas sih ya, jadi jangan lupa bawa topi. Foto-foto di Salomaling, belakangnya ada Petronas Tower, itu pasti keren banget sih. Kalau pertama kali ngelihat kayak jir gede banget gitu, dan berkilap gitu. Itu kayaknya bangunan yang paling terang sih di Malaysia ya. Jalan Salomaling, lewatin kuburan tuh ya. Lewatin kuburan, langsung tuh nyampe ke Petronas.
Nah, di Petronas kalian masuk aja ke Surya, bisa jajan-jajan lagi sambil istirahat, mungkin sambil ngopi ya. Terus ya udah sampai malam di sana bisa nongkrong sambil nonton air mancurnya gitu. Ya, meskipun nggak seasik itu sih air mancurnya ya. Biasa aja sebenarnya. Tapi sambil nongkrong tuh asik gitu. Nah, hari kedua bisa ke Chinatown kalau menurut gua. Kan hotel kalian di KL Sentral nih. Itu hari kedua ke Chinatown aja atau ke Petaling. Nah, karena itu kan ibaratnya hari kemarinnya rada nyantai itu ya, paling jalan kaki pas siang. Dan jadi nggak terlalu capek kan. Besoknya langsung dari pagi di Chinatown gitu. Sarapan ada Hainan Cemeng. Terus ada juga di Petaling ada jus-jusan ya yang murah-murah gitu. Itu banyak nongkrong di toko bukunya, di Rex KL. Itu semua di Chinatown. Sambil ngafe-ngafe cantik, sambil foto-foto di Chinatown-nya itu banyak banget sih ya. Dan sambil habis itu jalan ke Masjid Jamek tuh. Ya, Masjid Jamek, Dataran Merdeka gitu ya. Itu banyak banget spot fotonya. Jadi hari kedua tuh buat capek-capek. Hari ketiga, ini sebelum balik, misalnya baliknya sore ke Bukit Bintang dulu buat belanja gitu. Dan di Bukit Bintang kalau mau belanja mahal ya Pavilion, udah jelas. Branded tuh semua ada. Tapi kalau mau yang murah ke Sungai Wang Plaza gitu. Nge-thrift. Nah itu 3 hari itu kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Habis itu langsung balik. Kalau misalnya mau nongkrong di airport ya bisa. Itu mau lebih nyantai karena di airport juga kan banyak banyak pilihannya.